gimana dia mau perhitungan biaya anak? Long sekarang aja, contohnya dia udah berpisah aja, dia kasih dengan ikhlas dan ridho, dia akan siapkan 25 juta tiap bulan. Nafkah aku tidak pernah meminta ya, tidak pernah meminta kalau untuk nafkah. Jadi dari kesepakatan kita berdua, kesepakatan kita bersama, dan yang menentukan nominalnya itu adalah Akang. Jadi kalau aku prinsipnya terserah, kalau Akang mau ngasih berapa ya bersyukur. Yang penting kan kita, yang penting dikasih itu udah bersyukur banget. Dia sudah bisa handle semua sendiri, dia fighter ya. Dari dulu kerja berat dan inovasi apa yang dia harus kerjakan dia udah tahu. Karena masuk adik-adiknya semua dia biayain. Pribadi ya. Untuk ekspresi Sule dan Natali yang di Instagram, yang foto bumerang, foto singkat itu, kita nggak bisa benar-benar ngelihat ekspresinya. Karena apa? Karena mereka sudah tanda petik acting. Sudah ketemu langsung baik dari pihak Kang Sule dan Natali, dan kedua belah pihak telah sepakat memang persoalan ini nggak bisa dilakukan dengan proses mediasi, artinya tetap lanjut untuk melakukan perceraian. Rumah tangga Natalie Holscher dan Sule kini tidak lagi bisa diselamatkan usai keduanya memutuskan sepakat untuk bercerai secara baik-baik. Menikah pada tahun 2020, kini setelah 2 tahun menjalani biduk rumah tangga, Natalie dan Sule memutuskan untuk bercerai secara baik-baik usai upaya mediasi atas keduanya gagal terwujud. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cikarang, Natalie terlihat begitu sedih hingga berulang kali menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangan saat menjalani agenda mediasi dengan Sule. Usai mediasi dinyatakan gagal, Natalie dan Sule sempat berpose bersama yang diiringi dengan senyuman yang ramai dikomentari oleh netizen. Lantas, seperti apakah pandangan pakar ekspresi melihat Natalie dan Sule usai bermediasi kemarin? Dan seperti apa pula pandangan lain tentang potret senyuman Sule bersama dengan Natalie kemarin hingga ramai dibicarakan oleh netizen itu? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Suasana sidang perdana dalam agenda mediasi yang mempertemukan penggugat dan tergugat. Dalam hal ini, Natalie Holscher dan Sule menyimpan cerita sedih, terutama saat Natalie berulang kali menutupi wajahnya. Tidak hanya itu, Natalie dan Sule juga sempat bersalaman dan berfoto bersama. Meski demikian, baik Sule dan Natalie akhirnya sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Dan dalam tuntutannya, hak wali anak akan diserahkan ke pihak Natalie. Dan Sule berkewajiban untuk memberikan nafkah pada anaknya itu dengan nominal yang sudah disepakati Natalie sebesar 25 juta per bulan. Sule pun tidak keberatan dengan tuntutan tersebut dan akan tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah. Maka, seperti inilah suasana persidangan perdana gugatan cerai Natalie terhadap Sule kemarin di PN Cikarang, Jawa Barat. Sudah ketemu langsung baik dari pihak Kang Sule dan Natali, dan kedua belah pihak telah sepakat memang persoalan ini nggak bisa dilakukan dengan proses mediasi, artinya tetap lanjut
untuk melakukan perceraian gitu. Nah, belum itu untuk gugatan belum, karena ini masih proses mediasi. Nanti sidang selanjutnya itu tanggal 27 Juli untuk penyampaian hasil mediasi. Hakasu itu kita ngikutin undang-undang juga. Jadi Hakasu itu Jatuh ke ibu ya, karena kan belum dewasa. Untuk Hakasu tetap dipegang oleh ibu kandung. untuk nafkah aku tidak pernah meminta ya. Tidak pernah meminta kalau untuk nafkah. Jadi dari kesepakatan kita berdua, kesepakatan kita bersama, dan yang menentukan nominalnya itu adalah akang. Jadi kalau aku prinsipnya terserah, kalau akang mau ngasih berapa ya bersyukur. Yang penting kan kita, yang penting dikasih itu udah bersyukur banget. Intinya nggak ada kecocokan dan memang udah kesepakatan. Ya, kesepakatan bersama. Karena memang udah kesepakatan bersama kalau untuk aku, kalaupun akang atau kakak-kakaknya pengen ketemu sama Azam, silakan. Kalau mau datang ke rumah silakan, pintu terbuka lebar untuk mereka. Kang Sule pada posisi seperti itu sebetulnya masih ada keinginan untuk bersatu dalam satu rumah tangga, tetapi karena keadaan yang memang tidak memungkinkan dan agar ini juga mengakhiri mungkin jangan sampai ada hal yang tidak nyaman di antara kedua pihak, ya akhirnya dinyatakan deadlock tadi mediasi gitu ya. Dan sebetulnya sebelum gugatan dimasukkan, sebenarnya sudah ada upaya-upaya dari kedua belah pihak untuk melakukan memperbaiki lagi rumah tangganya, tetapi dengan suatu situasi dan kondisi tidak berhasil untuk memperbaiki itu, makanya ini diajukan ke pengadilan. Dan harapan kita bahwa walaupun ini nanti kalau umpamanya oleh pengadilan dinyatakan mereka berpisah, harapan dari Kang Sule dan semuanya agar hubungan kekeluargaan antara Kang Sule dan Ibu Natal ini tetap baik gitu, karena mereka ada anak yang harus mereka besarkan secara bersama-sama, dan itu tetap secara nafkah juga menjadi tanggung jawabnya Kang Sule. Saya lihat tadi datar-datar saja ya, biasa-biasa saja gitu ya, masing-masing sepertinya masih saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Itu yang saya tangkap. Saya kira tidak ada sejauh itu ya, gitu ya. Kalau orang punya pandangan, beda pandangan itu mungkin wajar. Namanya manusia tidak ada yang sempurna gitu ya. Nah, tetapi kalau ini jangan terlalu jauh kita menganggap bahwa itu ada ini itu enggak. Dan kalau udah berkaitan dengan hal-hal yang mendalam, saya kira itu udah menyangkut pokok perkara, tidak bisa saya buka di media ya. Jadi kesepakatan itu karena itu sudah upaya-upaya itu sudah dilakukan jauh sebelum gugatan dilakukan, dan kemudian sudah ada kesepakatan di antara mereka. Saya pikir sudah tidak ada masalah gitu ya. Dan mereka kalau berpisah ambil pahitnya seperti itu, insya Allah mereka berpisah dengan baik-baik dan tetap menjaga harmonisasi kekeluargaan tetap baik. Dalam proses mediasi itu memang ada ketentuan bahwa pihak penggugat dan tergugat itu wajib hadir. Hanya ada klausul-klausul tertentu, situasi-situasi tertentu yang memungkinkan mereka tidak hadir. Tapi sepanjang dalam surat kuasanya itu, sepanjang mediasi itu sudah dilakukan dan pada persidangan berikutnya kuasa bisa diwakili, penggugat bisa diwakili oleh kuasanya, demikian juga tergugat. Jadi untuk persidangan setelah mediasi itu tidak ada lagi kewajiban harus dihadiri oleh penggugat dan tergugat secara langsung. Dalam persidangan kemarin yang mengagendakan mediasi antara Natalie dan Sule, ternyata banyak menyimpan momen menarik yang menjadi perhatian banyak orang. Misalnya, saat Natalie berulang kali menundukkan wajahnya dan menyembunyikannya di balik telapak tangan, hingga foto bersama antara Sule dan Natalie yang diiringi sebuah senyuman dari keduanya yang mereka posting bersama dalam sosial medianya masing-masing. Meski keduanya irit bicara, tampak kesedihan tidak bisa disembunyikan dari raut wajah Natalie dan Sule bahwa rumah tangganya harus berakhir, padahal usia pernikahan keduanya baru seumur jagung. Hal tersebut mengundang perhatian banyak orang
sekarang, tidak hanya gestur keduanya yang menjadi sorotan, tetapi juga permasalahan apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Natalie dan Sule hingga keduanya sepakat memutuskan untuk bercerai. Lantas, seperti apakah tanggapan pakar mikroekspresi melihat hal tersebut? Untuk ekspresi Sule dan Natalie yang di Instagram, yang foto bumerang, foto singkat itu, kita nggak bisa benar-benar ngelihat ekspresinya. Karena apa? Karena mereka sudah tanda petik acting. Jadi mereka sudah, itu tatapan mata datar aja, benar-benar nggak bisa kelihatan dia sedih, marah, takut, bingung, happy gitu ya. Ini sekali lagi itu yang namanya istilahnya calibrated expression. Expression sudah dikalibrasi sama mereka, sudah dipersiapkan sama mereka dan untuk kegunaan tampilan di sosmednya mereka gitu. Jadi kita nggak akan bisa baca secara jelas. Jadi lempeng aja wajah mereka. Apa sih yang membuat sebegitu beratnya buat Ucup? Dan Natalie mengatakan bahwa ada, cuman saya nggak mau mengatakannya pada kalian, gitu, pada teman-teman media. Yang terjadi adalah karena saat itu Natalie masih merasa sedih. Itu terlihat ketika dia sudah buka masker, tarikan bibirnya di ke arah bawah, alis juga malah masih ke arah, sebagian besar dominan ke arah bawah. Ini menandakan bahwa sadness dia sedih. Nah, satu, bisa jadi dia memang belum bisa menceritakannya, dan atau yang kedua bahwa dia nggak merasa bahwa apa yang akan dia ceritakan itu konsumsi publik, yaitu itu adalah domestiknya mereka, masalah domestik yang tidak perlu diumbar ke depan publik dengan alasan tidak mau menjatuhkan siapa? Ya tentu saja menjatuhkan lawannya, menjatuhkan mantan suaminya, menjatuhkan Sule pada dasarnya. Itu adalah hal yang ingin dicitrakan, dipersepsikan, ditampilkan oleh Natalie saat dia menjawab pertanyaan tersebut. Untuk saat dia menunduk ketika di dalam sidang, Natalie itu benar-benar tidak menampilkan wajahnya sama sekali dan hanya tertunduk nutup ke atas meja. Gini, kalau kita katakan mengantuk, bisa saja ya. Salah satu kemungkinannya adalah mengantuk, maka dia tidur. Tapi alangkah tidak sopannya dan kayaknya agak nggak mungkin kalau nggak dibangunin sama pengacaranya, kalau itu ngantuk atau ketiduran misalnya. Lebih mungkin atau alternatif yang paling mungkin adalah saat itu dia menunduk karena ingin menyembunyikan ekspresi yang sedang dialaminya. Bisa marah, tapi kemungkinan besar kecenderungannya kalau seperti itu adalah sedih atau menangis. Itu yang paling mungkin terlihat dari atau kita asumsikan terjadi di dalam ruangan sidang tersebut. Nah, kenapa dia nangis? Itu kan simple bahwa ini semua ini adalah suatu hal yang tidak menyenangkan buat Natalie. Dan bisa jadi Natalie merasa bahwa ini adalah kegagalan dia dalam pernikahannya dengan Sule. Dan itu kalau tidak bisa membuat sedih apalagi kira-kira. Ya, di mana anaknya harus kemudian melihat bapak ibunya suatu hari, atau mengetahui bapak ibunya suatu hari mereka berpisah. Ini bukan sesuatu hal yang menyenangkan dan cukup bisa dihandle dengan kuat oleh Natalie dengan kondisinya saat ini. Usai memutuskan bercerai dari Sule, Natalie kini akan kembali menjalani aktivitasnya. Tidak hanya menjadi seorang ibu bagi anaknya, tetapi juga sebagai tulang punggung keluarga, terutama untuk adik-adiknya. Natalie yang dikenal pekerja keras bahkan sebelum menikah dengan Sule, mengaku tidak akan kaget jika harus menjadi tulang punggung keluarga. Baginya itu adalah hal yang biasa tanpa perlu ada yang dikhawatirkan. Apapun yang terjadi, Natalie akan tetap berjuang untuk keluarganya, terutama untuk anak dan adik-adiknya. Menanggapi hal tersebut, Oma Hetty percaya dengan kemampuan cucunya yang memang sejak dari muda sudah bisa diandalkan. Lantas, seperti apa dukungan keluarga untuk Natalie yang kini menjadi tulang punggung keluarga? Hal yang udah biasa menurut aku karena memang dari sebelum nikah sama Akang aja aku memang udah berjuang untuk adik-adikku. Jadi hal itu hal biasa dan minta doanya untuk kalian juga semuanya. Semoga aku bisa stay strong untuk menjadi tulang punggung adik-adik dan
Nggak masalah. Dia apalagi punya sibukan ya dalam iklan atau endorse apa saya nggak tahu, memang dia terbiasa begitu. Pastinya selalu ada harapan yang terbaik lah terhadap Sule sendiri ya, dan keluarganya, terhadap dirinya sendiri juga. Kita juga keluarga begitu. Nggak ada. Natalnya nggak pernah komunikasi itu. Dia sudah bisa handle semua sendiri. Dia fighter ya. Dari dulu. Masuk kerja berat dan inovasi apa yang dia harus kerjakan dia udah tahu. Karena masuk adik-adiknya semua dia biayain. Pribadi ya. Kalau ke saya nggak mungkin, ke neneknya yang di Belanda itu mungkin. Ya. Nah, kalau dia cerita sih baik-baik aja. Dia nggak usah cerita juga, kita tahu sebetulnya. Kita lihat. Ya itu yang saya bilang tuh, dia fighter. Dia kalau nggak perlu dia nggak perlu cerita. Semua dia bisa hadapi sendiri. Itulah kelebihan Natalie yang Tuhan berikan pada dia, talenta dia ya. Kalian kemarin ini kan punya kesibukan masing-masing, dia dengan karirnya dia, ya kan, kita maklum lah, ya kan. Terus nanti kalau udah selesai juga kita kumpul keluarga lagi. Mereka memang hidupnya bareng-bareng selalu terus, karena kan memang orang tuanya sudah tidak ada. Jadi memang kedekatan mereka itu sangat dekat sekali. Jadi apa ya, kalau bisa dibilang mental segala macam ya pasti. Ya kayak Mas pasti punya adik, punya kakak. Nah kalau kakaknya mengalami permasalahan dalam kehidupannya kan pasti lu juga ada rasa kasihan ya kakak gue. Paling sebatas itu sih, sebatas mensupport kakaknya untuk ya namanya juga kakak, namanya juga adik. Pasti kan ada support kak, that's okay kak. Jangan terlalu sedih atau bagaimana, kan pasti ada kayak gitu. Apa ya, pekerja keras banget anaknya. Nggak bisa diem di rumah, maunya kerja gitu. Dan gue salut gitu. Bilang kasihan sih kasihan, sedih. Cuman kan apa ya, apapun yang terjadi itulah yang terbaik kan. Ya gue sih ngeliat positifnya aja ya. Dan gue juga nggak ragu kok kalau misalkan kakak tuh bisa loh hidup sendiri gitu. Bisa loh dia menghidupi adik-adiknya dan anaknya. Kita nggak komentar apa-apa ya, dia udah tahu lah. Tapi kita bersyukur apa yang dia sudah tentukan, dia sudah nantinya bagaimana dia udah tahu. Itu aja kita udah juga bersyukur. Kan tidak kita mencampuri lah, ya kan. Yang penting mereka, walaupun ada perpisahan, mereka tetap kita menjadi keluarga besar aja. Ya kita semua berharap yang terbaik lah, ya kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.